Oke, sahabat Sonora dan juga Smart Listeners ya, kita akan simak perbincangan di kesempatan pagi kali ini di Car Free Day Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta ya. Ada rekan Lina yang siap di pagi kali ini ya. Halo rekan Lina, silakan untuk perbincangannya. Halo rekan Abi, rekan Hasta. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Gimana? Oh ya, oke. Ya, Sobat Sonora dan Smart Listener, kali ini saya Lina Puspita. Kita akan berbincang-bincang pagi hari ini di Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif. Ini persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta dan kita bincang-bincang di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Mbak Indah Ayu dan Mbak Erina dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di kesempatan kali ini kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lina dan juga selamat pagi pendengar Sonora FM ya, dan juga para peserta Car Free Day pada pagi hari ini nih. Senang banget ya saya dan Erina bisa hadir di sini, bisa ketemu sama Sonora FM, bisa ngobrol-ngobrol di acara ini. Oke. Pagi ini kita bersama Smart FM juga dan Sonora FM juga. Lancar sekali nih. Mbak Indah cantik. Iya, Indah cantik biasanya. Nama udaranya nama ya. udara ya. Oh, nama udaranya Indah cantik. Siap ya, nama udara, laut dan darat, Mbak. Oke. Mbak Indah, ini selaku fungsional pemeriksa ya? Ya betul, di Bea Cukai Yogyakarta. Dan hari ini saya ditemani rekan saya ini, soulmate saya di Humas. Kami kan dari penyuluhan dan lain informasi Bea Cukai Yogyakarta, atau biasanya disebutnya Humas ya. Nah, ini salah satu soulmate saya di Humas, sudah ada Erina ya. Nah, halo, ini Erina adalah pelaksana pemeriksa di Bea Cukai Yogyakarta. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini ya terkait dengan Bea Cukai tentunya ya. Nah, Mbak Indah dan Mbak Erina, kalau bisa ngobrol di kesempatan kali ini, untuk sahabat Sonora yang belum paham ya, Lina juga belum terlalu paham. Sebenarnya apa sih tugas dari Bea Cukai? Betul. Nah, ini penting banget ya Mbak, karena kan memang masyarakat itu biasanya nggak tahu apa sih Bea Cukai. Taunya tuh kalau Bea Cukai, oh yang suka nyita barang di bandara ya, oh yang sukanya ini ada HP black market ya kan. Padahal Bea Cukai tugasnya itu bermacam-macam. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Erina nih. Moga Erina tugas Bea Cukai itu apa aja gitu. Yang perlu masyarakat tahu kali gitu ya, Jadi memang yang tugas pokoknya itu sebenarnya dua ya Mbak ya, pabean dan juga cukai. Nah, kalau untuk pabean sendiri itu terkait impor dan ekspor. Kemudian ada juga cukai. Cukai itu dikenakan terhadap beberapa barang dengan karakteristik tertentu. Ya betul. Jadi istilahnya kan nama kami Bea dan Cukai. Kami mengurusi bea. Nah, bea ini bukan semua bea berarti ya, tapi hanya bea masuk dan bea keluar, atau dalam kata lain kami handle ekspor impor gitu, dan juga cukai. Gini Mbak Lina. Bea dan cukai. Nah, kalau untuk cukai sendiri itu apa dan bagaimana nih? Iya betul, kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu bedanya bea masuk, bea keluar sama cukai ya kan. Nah, sebetulnya kadang-kadang sering masuk pertanyaan ke kita sih, Mbak, saya tuh kalau mau kirim barang dari luar negeri kena cukainya berapa ya? Nah, berarti kan masyarakat belum paham nih sebetulnya perbedaan bea masuk, bea keluar dan cukai itu apa. Padahal berbeda sekali ya kan. Kalau bea masuk tuh pungutan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia, bea keluar pungutan terhadap barang yang keluar. Nah, kalau cukai itu seperti yang tadi Mbak Erina sudah jelaskan, cukai itu hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik tertentu. Dan di Indonesia saat ini baru ada 3 barang kena cukai, karena di luar negeri itu banyak sekali barang yang kena cukai, Mbak. Bahkan air, semen itu ada loh negara yang menerapkan cukai begitu. Nah, di Indonesia ini baru ada 3. Jalan 4, tapi yang satu sedang digodok yaitu plastik. Nah, sekarang yang sudah berlaku adalah 3 barang kena cukai Indonesia. Nah, mungkin Mbak Edna bisa menyebutkan nih barang kena cukai Indonesia. Ya, jadi itu untuk saat ini tuh ada 3 ya Mbak. Yang pertama itu etil alkohol, itu atau biasa disebut alkohol murni gitu. Kemudian minuman mengandung etil alkohol, atau kalau yang umum di kita itu minuman keras ya. Terus sama rokok atau hasil tembakau begitu. Cuma 3 itu gitu. Dan cuma ada 3, cuma ada 3, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, atau biasanya bilangnya miras ya, miras, dan juga betul, hasil tembakau. Nah,
masyarakat biasanya pahamnya rokok ya. Padahal rokok itu masuk ke salah satu jenis hasil tembakau gitu Mbak. Jadi hasil tembakau itu banyak sekali macam-macamnya. Ada rokok ya kan. Ada kalau Mbak menyan, kelobot namanya gitu kan. Yang tradisional seperti itu. Tembakau iris atau tembakau rajangan yang sedang hit sekarang. Oke. Masyarakat Banyak biasanya kan banget ya. banyak banget yang ada rasa tembakau rajangan itu yang rasa apa? Rasa apel, rasa mint yang dijual di toko-toko tembakau itu juga termasuk barang kena cukai seperti itu Mbak Lina. Ya berarti nggak semua barang itu kena bea cukai ya? Ya enggak, karena memang harus memenuhi sifat dan karakteristik tertentu. Seperti contohnya salah satu yang harus dibatasi konsumsinya, peredarannya harus diawasi, begitu sifat dan karakteristik. Bisa merusak lingkungan dan masyarakat gitu. Jadi nggak semua barang bisa jadi barang kena cukai. Oke, Gitu. itu jadi untuk sahabat sonora dan smart listener yang tadinya belum paham ya, sekarang jadi agak tahu nih cukai apa, barang apa saja yang kena cukai. Ya, Iya betul. Dan sahabat sonora dan smart listener nih, perbincangan kita bersama Mbak Indah dan Mbak Erina dari Bea Cukai Yogyakarta ya tentunya di kesempatan kali ini. Nah ini kan ada beberapa ketentuan di bidang cukai nih Mbak. Itu bagaimana nih? Ketentuan di bidang cukai itu yang harus dipahami oleh masyarakat teman-teman yang ada di Car Free Day ini mungkin terkait pita cukai ya Erina ya. Iya betul. Kami tuh sebetulnya beberapa tahun belakangan ini kan Bea Cukai secara nasional itu punya program namanya Gempur Rokok Ilegal. Gempur Rokok ilegal Oke. seperti itu. Jadi menggempur rokok-rokok yang tidak sesuai ketentuan di bidang cukai. Dan ini sekitar beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan dinas atau pemerintah daerah setempat, ya kan? Salah satunya yang pada pagi hari dengan Pemkot Yogyakarta, khususnya dengan Kominfo Kota Yogyakarta, kami diundang ke sini, bisa ketemu di Sonora dan Smart FM. Kami ingin menggaungkan program Gempur Rokok Ilegal ini karena memang masyarakat harus paham terkait ketentuan di bidang cukai. Oke. Karena kan pertama tadi cukai itu kan hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja yang tadi sudah dijelaskan 3 ya Mbak Iya Erina. betul. Nah, kami juga pengen masyarakat tuh paham tentang ketentuan di bidang cukai bahwa kalau untuk ini khususnya rokok dulu ya Mbak ya. Oke. Kita pengen karena kan yang sangat dekat dengan masyarakat adalah rokok ya, Oke. hasil tembakau. Nah, ini ada ketentuan yang harus dipahami. Yang pertama bahwa rokok itu adalah satu jenis hasil tembakau di mana pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai. Jadi semua jenis rokok itu harus dilekati pita cukai, Marina, begitu. Nah, dan pita cukai pun ketentuannya juga banyak ya, antara lain pita cukai itu harus dilekatkan di kemasan pembuka. Jadi ketika kemasan itu dibuka, itu bunyi maklak gitu kan, sobek gitu kan. Iya. Jadi nggak sembarangan ditempel ya, Iya. ditempel di rokoknya aja gitu, enggak. Tapi harus ditempel di kemasannya gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting, pita cukainya itu harus utuh, jadi harus utuh, terus kemudian harus baru, bukan bekas dan tidak palsu, dan juga harus nggak sobek-sobek gitu ya kan, karena kalau pita cukai itu harus dilekatkan, harus pita cukai yang baru, yang tidak boleh bekas tuh kemudian ditempelkan di rokok yang lain, tuh nggak boleh. Jadi harus utuh, tidak bekas pakai dan harus asli. Seperti itu yang harus masyarakat paham gitu Mbak. Begitu. Nah, mungkin ada kaitannya dengan Gempur Rokok Ilegal bahwa kami ingin masyarakat paham nih tentang ciri-ciri yang melanggar ketentuan di bidang cukai ini Mbak. Oke. Ada beberapa yang ciri-ciri rokok atau hasil tembakau di mana itu mengindikasikan rokok ilegal atau nggak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai. Gitu. Apa aja Rina? Rina apa sih inget nih? Iya dong pastinya. Jadi itu kalau yang biasa beredar dan paling banyak itu biasanya rokok polos atau tidak dilekati pita cukai. Jadinya ya nggak ada bandrolnya gitu Ya, istilahnya. polos itu bukan berarti kemasannya polos ya Mbak Lina. Jadi ada mereknya, ada seperti rokok biasa gitu, cuma nggak ada Iya. pita cukainya. Kami bilang polos karena nggak berbaju itu pita cukainya gitu. Oke. Iya begitu. Terus yang kedua itu pita cukai palsu. Jadinya rokoknya itu dilekati pita cukai, ternyata pita cukainya itu palsu, nggak sesuai ketentuan atau bukan yang dari bea cukai begitu. Terus yang ketiga ada pita cukai bekas. Jadi makanya itu tadi ada ketentuan ya Mbak Indah kalau harus sobek waktu dibuka biar nggak bisa dipakai lagi. Terus selanjutnya ada salah personalisasi
yang salah personalisasi ini ada pita cukainya, tapi nggak sesuai. Jadi semisal harusnya ini tuh diproduksi di pabrik A, tapi ternyata di pita cukainya dengan kode pabrik lain begitu. Itu tadi tentang jenis pelanggaran ya? Ya, jenis pelanggaran di bidang cukai. Di bidang cukai. Nah, kemudian alur identifikasi pelanggaran itu seperti apa? Oke, nah yang masyarakat harus paham juga ya. Jadi umpamanya apalagi untuk pedagang hasil tembakau ya, pedagang rokok itu harus paham sekali bahwa rokok yang mereka jual itu adalah rokok yang legal atau sesuai dengan ketentuan di bidang cukai. Jadi yang pertama mereka harus paham nih, oh kalau ada rokok dilihat dulu kemasannya, ada nggak sih bandrolnya, ada nggak sih pita cukainya. Oh, tidak ada pita cukainya, berarti sudah pasti, sudah jelas kalau dia masuk ke kategori rokok polos, ya kan? Oke, itu identifikasi yang pertama. Kemudian kalau umpamanya, oh ada kok pita cukainya, Mbak, ada pita cukai, dicek dulu dong, ya kan? Dicek dulu pita cukainya, apakah dia bekas atau baru, gitu kan? Kelihatan ada sobek-sobek gitu kan, wah ini kayaknya kok bekas tempelan disobek gitu, dipakai lagi gitu. Oh ini bekas nih, berarti dia masuk kategori rokok dengan pita cukai bekas. Nah, tapi kalau umpamanya baru kok masih licin gitu kan, pasti asli, belum tentu. Sudah ada pita cukainya, sudah ada pita cukainya kok masih baru, belum tentu itu legal. Masih ada lagi alur yang satu lagi ya kan? Masih dicek lagi apakah betul nggak sih personalisasinya, betul nggak sih untuk perusahaan tersebut, karena kan memang kalau untuk rokok itu Mbak di pita cukainya nggak cuma sekedar lambang logo RI, logo bea cukai, enggak, tapi di situ juga ada tulisan-tulisan tarif cukainya berapa per batang, terus ada kode personalisasi. Jadi setiap perusahaan rokok itu pasti punya kode personalisasi sendiri. Di pita cukainya itu tertulis gitu. Nah, kita cek nih, betul nggak sih ini memang pita cukainya untuk pabrik atau untuk produsen rokok tersebut. Ternyata bukan. Nah, berarti masuk ke kategori yang salah personalisasi. Tapi betul kok kodenya buat yang ini. Kita cek lagi, masih panjang nih kan. Kita cek lagi, ini rokoknya dibungkusnya tulisannya 12 batang, kok di pita cukainya 10 batang. Loh, berarti salah dong, karena memang kalau isinya 12 batang, otomatis di pita cukainya juga harus tertulis isi 12 batang. Kalau beda itu nanti masuknya ke kategori yang salah peruntukan. Nah, tapi kalau sudah betul semuanya, ada pita cukainya kok dibungkusnya. Ini baru kok nggak bekas. Belum tentu legal. Ini personalisasinya betul kok. Oke, peruntukannya betul. Oke, nah masih ada satu langkah lagi. Ini yang paling sulit sebetulnya. Biasanya kita nggak sampai ke masyarakat atau pedagang rokok harus tahu ini, tapi biasanya petugas bea cukai sendiri yang handle. Ini asli atau tidak, ya kan? Karena memang kalau pita cukai beberapa mungkin oknum-oknumnya sudah canggih gitu kan, bisa memalsukan pita cukai sedemikian rupa. Nah, ini yang bisa membedakan biasanya hanya petugas bea cukai dari palsu atau tidaknya. Nah, kami juga punya alat tertentunya, tapi untuk masyarakat umum dan juga mungkin pedagang rokok yang harus diketahui mungkin sampai disalah peruntukan aja ya, betul. Nanti bisa minta bantuan ke petugas bea cukai nih Mbak Lina dan juga para pendengar. Jadi kalau umpamanya menemukan rokok di suatu toko atau mungkin ditawari agen nih, kebetulan punya toko nih, kemudian ditawari oleh agen rokok, ini nanti pita cukainya kalau sudah dipakai tolong dilepas, tolong dikeletek ya, jual ke saya lagi. Nah, itu bisa dilaporkan ke kantor bea cukai atau menemukan pita cukai yang nggak ada pita cukainya. Itu paling gampang kan ya, rano bandrole gitu kan. Tidak ada pita cukainya, sudah jelas itu melanggar. Nah, monggo dilaporkan ke kantor bea cukai. Nah, Mbak Lina udah tahu belum kantor bea cukai Yogyakarta di mana nih? Belum pernah main kan? Belum. Belum pernah ngapel ke kita berarti. Sini boleh main, Habis ini main ke kita nih. Oke. Cukup panjang ternyata panjang, identifikasinya betul. ya. Nanti kalau Mbak Lina atau pendengar juga bingung, pengen tahu lagi, bisa nanti mampir ke Instagram kami, Mbak. Di situ biasanya sudah ada infografis mengenai ketentuan di bidang cukai. Udah lengkap semuanya di situ, dari kepabeanan ada, cukai juga ada. Terus di sana juga bisa terhubung ke layanan informasi kita yang lain-lain ya Mbak ya. Oke, ini juga untuk informasi untuk sahabat dan smart listener ya, yang mau pingin tahu lebih jelas
Ya, betul. Berarti ini untuk kewenangan di bidang cukai ini seperti apa nih? Oh, kalau kewenangan di bidang cukai, jadi kan sebenarnya Bea Cukai itu punya dasar hukum sendiri, ada undang-undang sendiri, Mbak, undang-undang kepabeanan sendiri dan undang-undang cukai sendiri. Nah, berdasarkan undang-undang cukai itu, petugas Bea Cukai terkait gempur rokok ilegal ini punya beberapa kewenangan, antara lain bisa menghentikan sarana pengangkut. Ya, upanya nih ada truk nih, Mbak, atau pickup bawa rokok ilegal, itu Bea Cukai berwenang itu untuk langsung menghentikan, dan juga seperti istilahnya nyegel lah ya, Nyegel, iya, betul. Sarana pengangkut atau transportasi tersebut gitu. Kita udah di jalan tuh kita udah intel kita udah tahu nih, oh ini ada truk mau bawa rokok ilegal. Bea Cukai berwenang untuk menghentikan dan juga untuk menyegel transportasi tersebut gitu. Jadi kita ada beberapa kewenangan yang memang karena memang cukai itu ranahnya kami gitu, Mbak. Kan kalau Bea Cukai itu banyak sekali aturan titipan dari instansi lain, tapi kalau terkait cukai itu memang betul-betul memang ranahnya Bea Cukai. Jadi kami punya undang-undang sendiri ya. Iya, betul. Terkait gempur rokok ilegal ini kami punya berbagai kewenangan, antara lain itu berwenang untuk menghentikan sarana transportasi yang membawa rokok ilegal gitu, atau ketika kami sedang operasi pasar nih, Mbak, kita menemukan rokok nih di toko gitu kan, petugas kami berhak itu untuk menyita barang tersebut begitu, untuk sebagai kita bawa untuk sebagai barang bukti atau untuk proses selanjutnya seperti itu. Tapi kita nggak cuma sendiri ya, biasanya kalau kita tetap bersinergi dengan instansi lain, dan kita juga sering melakukan operasi pasar bersama rekan-rekan dari Pemda atau Pemkot ya, Mbak. Sudah Satpol PP ya kan, iya, betul. Kemudian Dinas Perdagangan Pemda setempat. Nah, kok bisa sih sampai Bea Cukai itu bisa berkolaborasi dengan dinas atau pemerintah daerah setempat, Mbak? Karena ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau nih, Mbak Lina. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini mungkin perlu kita bahas juga di sini ya, Mbak Lina, karena kebetulan tadi saya sebutkan bahwa kami hadir di sini itu karena Kominfo dan juga Pemkot Yogyakarta. Nah, ini karena ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana setiap penerimaan cukai setiap tahunnya yang diterima oleh negara itu 2%-nya itu akan diserahkan ke provinsi penghasil tembakau atau penghasil cukai dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Nah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah setempat itu untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya bisa untuk BLT. Nah, bantuan asuhan juga bisa nih dari dana bagi hasil cukai tadi. Dan juga sebagian kecil digunakan untuk sosialisasi di bidang cukai. Salah satunya akan bekerjasama dengan Kominfo Kota Yogyakarta terkait publikasi gempur rokok ilegal. Kemudian juga bisa di bidang penegakan hukum ya, Rina ya. Iya, betul, di penegakan hukum. Nanti yang tadi sudah kita sebutkan ya, Mbak Indah, dengan operasi pasar, kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah kota. Gitu, Mbak. Oke. Terus kemudian untuk sanksi pidana sendiri, sanksi pidana cukai itu seperti apa? Baik sekali, Mbak. Jadi kalau sanksi itu kan ada pidana denda dan ada pidana penjara. Nah, tergantung dari pelanggaran. Jadi hati-hati nih terhadap masyarakat atau pedagang rokok, contoh pedagang rokok yang menjual atau membeli atau istilahnya kayak jual beli atau transaksi pita cukai bekas atau rokok dengan pita cukai bekas, itu nanti akan kena pidana denda dan juga pidana penjara. Jadi hati-hati masyarakat, meskipun udah denger nih, oh aku nggak boleh jualan rokok dengan pita cukai polos, oh aku nggak boleh nih jualan dengan rokok dengan pita cukai bekas, atau oh kalau aku jualan tuh harus dengan ketentuan pita cukai. Ini hati-hati nih, kalau dia sudah tahu tapi dia tetap menjual, itu nanti akan kena pidana denda cukai ya kan, minimal 2 kali cukai yang harus dibayarkan, dan juga kena pidana penjara. Hati-hati nih, meskipun dia hanya menjual, kan saya cuma jual aja, cuma pedagang kecil, pedagang eceran rokok, kok saya kena, tapi kan sebelumnya pasti sudah tahu ketentuannya. Nanti hati-hati bisa kena pidana denda dan juga pidana penjara. Nah, ini hati-hati terhadap masyarakat atau pedagang rokok lah ya, meskipun cuma dagang rokok, tapi hati-hati dia harus tahu ketentuan di bidang cukai nih, Mbak Lina, bisa kena pidana denda dan juga pidana penjara gitu. Udah kena denda, penjara lagi ya kan? Iya, double ya. Jadi ya. Oke. Ini berarti kalau sanksi pidana cukai ini kan ada bermacam-macam. Ini seperti apa nih? Mungkin ada
Ya, contohnya tadi kalau memperjualbelikan pita cukai rokok dan pita cukai bekas nih. Dan nanti itu atau tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai yang rokok polos dan lain itu dia bisa kena pidana denda minimal 2 kali Oke. nilai cukai yang harus dibayarkan dan juga pidana penjara pidana denda minimal 2 kali dari nilai cukai rokok dan juga pidana penjara gitu Mbak. Contohnya itu salah satunya. Jadi hati-hati. Nah, kalau pengen tahu terkait ketentuan di bidang cukai bisa nanti tanya-tanya ya. Iya, Ke nanti Bea Cukai Yogyakarta atau datang mau langsung konsultasi bisa. bisa. Jangan sampai nggak apa-apa, Bea Cukai pasti nggak bakal tahu nih saya dagang rokok dengan pita cukai polos dengan pita cukai polos nggak bakal tahu, nggak sampai ke sini lah pasti Bea Cukai. Hati-hati karena kami ada program rutin namanya monitoring hasil transaksi pasar atau juga operasi pasar. Sering kita operasi. Iya, Jadi hati-hati betul. ketika jangan sampai kita datang ke toko ketemu nih, wah, padahal sudah kita sosialisasikan di media sosial gitu kan, Mbak. Jangan sampai mereka pura-pura nggak tahu lah ya, tiba-tiba kena ya kan, kena kita sita barangnya, wah, bisa kena denda, bisa kena penjara, udah ketimpa tangga, sudah jatuh? Sudah jatuh tertimpa tangga. Oh, iya. Oke, kalau untuk masyarakat misalnya nih Mbak, menemukan adanya pelanggaran seperti itu, sebaiknya melapor kemana? Ya betul, sebaiknya melapor ke kantor Bea Cukai terdekat. Nah kalau memang wilayahnya di daerah istimewa Yogyakarta, monggo bisa lapor ke Bea Cukai Yogyakarta. Atau umpamanya lokasi dekat dengan Satpol PP, boleh, monggo nanti lapor ke Satpol PP. Satpol PP akan berkoordinasi dengan Bea Cukai juga. Nah nanti Bea Cukai, kalau di Bea Cukai Yogyakarta, monggo kantornya di Jalan Solo kilometer 9, seberangnya Bandara Adi Cipta itu loh Mbak. Oke. Nah, nanti kalau Mbak Lina lewat boleh mampir ya. Boleh nanti tapi kalau biasanya kan kalau mau lapor takut ya Mbak. Aduh aku mau lapor ada informasi terkait rokok ilegal, tapi kok aku malu, aku takut sama petugas Bea Cukai. Aduh, sampai gimana diapain gitu kan? Oke. Bisa nggak usah langsung datang, bisa juga lewat WhatsApp atau lewat layanan telepon. Nomornya mungkin bisa disebutkan Mbak Erina. Silakan. Ya, kalau untuk layanan WhatsApp kita dilayani di hari dan jam kerja ya Mbak, di hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai 17.00 dan untuk nomornya di 0811 2831 051. Oke, bisa diulangi sekali lagi? Baik, untuk WhatsApp-nya di 0811 2831 051 atau nanti kalau semisal itu tadi nomornya berapa nih Mbak, itu ke Instagram kita aja. Di situ juga nanti langsung terhubung ke link WhatsApp kita ya Mbak. Gitu. Nah mungkin saya pengen menekankan sih Mbak Lina, kenapa sih Bea Cukai itu sangat menggaungkan gempur rokok ilegal, bahkan bekerja sama dengan dinas pemerintah daerah setempat, karena memang di setiap kemasan rokok itu kan ada penerimaan negara yang masuk ya. Coba bayangkan kalau banyak sekali rokok ilegal beredar di Indonesia gitu kan, berapa sih penerimaannya? Sebenarnya penerimaan negara itu bukan cuma untuk Bea Cukai ya, tapi untuk penerimaan negara yang digunakan untuk berbagai keperluan negara gitu kan, betul. Pembangunan kayak gitu. Dan salah satunya dengan adanya dana bagi hasil cukai tembakau itu gitu kan, bisa untuk BLT juga gitu. Betul. Bayangkan kalau banyak rokok ilegal, aduh BLT juga pasti berkurang gitu kan ya. Dan itu tadi kembali ke yang tujuan cukai tadi ya Mbak, itu kan salah satu tujuannya untuk mengendalikan konsumsi. Jadinya kalau semisal rokok ilegal merajalela berarti tujuannya itu tadi nggak tercapai. Oke, itu ya Sobat Suara dan Smart Listener, kalau ada pengaduan bisa tadi sudah disebutkan link-linknya atau modal datang langsung ke kantor juga boleh. Nah, tapi untuk keamanan data sendiri gimana kalau sang pelapor seperti tadi yang disampaikan? Saya takut gitu. Oh, tenang aja. Pokoknya data pelapor itu aman pasti Mbak. Akan kita tutup pokoknya. Jadi untuk data pelapor tidak akan kita share ke luar, itu hanya untuk kami sendiri pribadi. Jadi monggo untuk yang punya informasi terkait peredaran rokok ilegal bisa lapor dan jangan takut. Pokoknya kita nggak akan nyeret-nyeret, nanti aku takut nih kalau namaku ketahuan ya kan yang laporin aku, nanti kalau ada saksi aku yang ditarik-tarik gitu kan. Tenang aja, nanti data pelapor akan kami rahasiakan ya, nah, akan kami jaga, dan memang sampai sekarang sudah beberapa kali penindakan yang kami lakukan itu berdasarkan informasi dari masyarakat, tetapi
sampai sekarang tenang, semua data pelapor tidak ada yang keluar sampai media tahu atau orang lain tahu nggak. Pasti kan Aman, kami rahasiakan. Oke. Gitu. Sejauh ini gimana nih peran masyarakat terhadap bea dan cukai nih? Ya. Apakah cukup banyak yang interaktif, yang masuk gitu, yang bertanya-tanya? Kalau di wilayah Jogja sendiri sebenarnya untuk partisipasinya cukup besar ya dari masyarakat. Jadi memang beberapa kali kita terbantu dengan informasi dari masyarakat terkait adanya rokok ilegal. Kemudian kita kan beberapa kali juga mengadakan sosialisasi yang pesertanya itu masyarakat dan antusiasmenya itu sangat tinggi. Betul, dan memang sudah beberapa kali penindakan kami juga berdasarkan hasil laporan masyarakat itu Mbak. Tapi nggak cuma dari rokok-rokok yang dijual di toko ya, tapi juga berdasarkan umumnya ada masyarakat nih kemudian lihat di iklan di Facebook atau di Instagram terkait rokok yang tanpa pita cukai gitu. Mereka juga melaporkan nih lewat DM, dan Instagram ya kadang-kadang atau WA. Mbak ini kok saya nemuin ada yang menjual ini sih, itu sesuai ketentuan nggak sih? Nah bisa gitu juga. Jadi kita juga nggak cuma partisipasi, kita juga kayak punya bagian sini untuk cybercrime gitu loh Mbak. Nah itu juga menelusuri nih media-media online yang menjual barang-barang kena cukai. Hati-hati nih untuk penjual online ya kan. Jangan sampai kita kalau aku jualan online aman, baju kan nggak pasti nggak bakal didatengin gitu ya. Padahal juga ada bagian seperti cybercrime itu ada juga kita. Oke, apalagi sekarang online kan lagi hits banget nih. Betul. Malah mungkin lebih gampang dilacak. Kita lebih enak ya, ngelacaknya lebih enak gitu. Oke Mbak Indah, terakhir apa yang mau disampaikan ini ke Sobat Sonora dan Smart Listener? Baik, saya ingin menyampaikan kami membutuhkan partisipasi masyarakat ya, karena bea cukai ini tidak bisa sendiri untuk menggempur rokok ilegal ini. Jadi kami butuh peran masyarakat, peran aktif masyarakat. Jangan ragu-ragu nih untuk melaporkan kepada bea cukai kalau punya informasi terkait peredaran rokok ilegal. Jangan takut, informasi atau data pelapor akan kami rahasiakan. Nah, kenapa sih tadi sudah sempat saya informasi juga, kenapa sih kok bea cukai sangat ini banget, getol banget sih untuk menggaungkan gempur rokok ilegal, karena memang ada penerimaan negara yang harus masuk nih untuk kepentingan masyarakat. Bayangkan berapa penerimaan negaranya hilang kalau memang rokok ilegal masih merajalela ya. Betul. Kami di sini berjuang untuk masyarakat, di mana nanti akan ada dana bagi hasil cukai tembakau yang akan lagi kembali ke masyarakat, begitu Mbak. Mbak Erina mau menambahkan? Kalau dari saya menyambung dari Mbak Indah tadi ya, karena masyarakat itu biasanya lebih jeli dan siapa tahu ada tetangganya atau ngelihat informasi itu kan lebih banyak mata dan juga telinga. Jadi memang kita butuh bantuan dari masyarakat itu tadi. Oke, untuk kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Yogyakarta ini beroperasi dari jam berapa nih? Dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, ini untuk Sobat Sonora dan Smart Listener ya, perlu diketahui. Kemudian masih ada waktu nih 2 menit, bisa disampaikan kembali untuk sosial media, kemudian nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. 2 menit gak cukup untuk nyanyi satu lagu ya? Informasi paling aja. Setengah aja ya Mbak ya. Link sosmed aja mungkin. Kalau sosmed kita itu bisa ke Instagram di @beacukai_yogyakarta. Di situ tersedia berbagai informasi, ada informasi berita foto, ada juga kita infografis yang isinya terkait ketentuan di Kepabeanan dan Cukai. Kemudian WhatsApp kita di nomor 0811 2831 051 dan telepon di 0274 489 405. Nanti kalau bingung nanti pokoknya Instagram @beacukai_yogyakarta. Sudah link tree-nya, bisa kemana aja, bisa ke WA, bisa ke DM Instagram ya, macam-macam. Monggo silakan langsung meluncur ke @beacukai_yogyakarta. Link kemana saja ya Mbak. Oke deh. Ya, kalau begitu terima kasih Mbak Indah Ayu untuk kesempatannya di pagi hari ini. Baik Mbak Lina. Iya. Dan Mbak Indah Ayu ini selaku fungsional pemeriksa di Sobat Sonora dan Smart Listener dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyak banget nih yang sudah disampaikan di kesempatan kali ini. Sungguh bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti next time bisa ketemu lagi ya Mbak. Amin. Ya. Oke. Kemudian ada Mbak Erina juga selaku pelaksana pemeriksa. Iya. Terima kasih. Iya. Senyum dulu.
Oke, dan sampai di sini Sobat Sonora dan Smart Listener perbincangan kita di pagi hari ini yang di sesi pertama bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai di acara Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih juga Baik, semuanya. terima kasih juga. Dan sekarang kita kembali ke studio bersama Mas Hasta. Silakan. Baik, terima kasih rekan Lina untuk perbincangan di kesempatan pagi kali ini bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta di acara Car Free Day on Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan nantikan juga nanti perbincangan selanjutnya ya, sahabat Sonar juga Smart Listeners di Car Free Day kesempatan pagi kali ini. Oke, sahabat Sonora dan juga Small Listeners, kita akan simak kembali perbincangan di kesempatan pagi kali ini di Car Free Day Jogja Kreatif persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama rekan-rekan yang sekarang ada di CFD ini ya. Dan kali ini perbincangan bersama Bank Indonesia dan juga BPKAD. Oke, rekan Lina silakan untuk perbincangannya. Baik, terima kasih rekan Hasta. Sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan lanjut perbincangan kita di minggu pagi kali ini ya. Tepatnya di tanggal 31 Oktober 2021. Dan perbincangan yang sesi kedua, kali ini masih di Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif, tentunya persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dan Lina kali ini bersama dengan Mas Yuli dari BPKAD Kota Yogyakarta. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Mas? Sahabat Sonora. Sehat, kita semua sehat, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. dalam masa COVID ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Semoga sahabat Sonora dimanapun Anda berada juga diberikan kesehatan yang sama. Amin. Dan ada juga Mas Dani dari Bank Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Mbak Lina, selamat pagi sahabat Sonora dimanapun kalian berada. Oke deh. Ya, Sobat Sonora di kesempatan kali ini bersama Mas Yuli dan Mas Dani ya. Dari BPKAD dan BI. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kris ya. Nah, kita kan langsung saja di kesempatan kali ini karena percepatan digitalisasi ini kan semakin ngetren. Nah, kalau di Kota Yogyakarta sendiri bagaimana nih? Siapa dulu? Silakan. Ya, mungkin Mas Dani dulu dari BI ya. Oke, silakan Mas Dani. Cek ya. Digitalisasi itu keniscayaan, Mbak. Jadi memang di Kota Yogyakarta ini juga kita menindaklanjuti lah gitu ya untuk menyediakan dan mempersiapkan lah digitalisasi nanti ke depan seperti itu. Dan Bank Indonesia sebagai otoritas di sistem pembayaran, kita juga mempercepat dan memperluas digitalisasi pembayaran khususnya di Kota Yogyakarta berkolaborasi dengan TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Kota Yogyakarta. Nah, jadi di masing-masing Pemda, masing-masing pemerintah daerah sebenarnya ada tim TP2DD-nya, dan kita bersyukur di Kota Yogyakarta ini sudah terbentuk nih satuan tugas untuk mendukung tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini. Memang kita bersama Bank PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran, kita turut mendukung digitalisasi di Kota Yogyakarta. Contohnya gini Mbak ya, di pasar gitu ya. Mungkin Mbak pernah ke Pasar Parewitaman, Pasar Beringharjo, itu juga salah satu piloting pasar kita yang sudah kita lakukan digitalisasi menggunakan sistem pembayaran kris. Sistem pembayaran kris berkolaborasi dengan Pemkot dan juga BPD seperti itu. Kemudian juga kita mungkin di tempat-tempat pariwisata, retribusi pariwisata, tempat museum seperti tiket masuknya, kemudian UMKM, Trans Jogja juga ya sudah banyak yang menggunakan kris. Jadi kita sediakanlah gitu ya kanal-kanal digital untuk menyongsong era digital, era baru seperti itu. Oke, luar biasa. Mas Yuli mau menambahkan? Ya, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Dani tadi ya. Jadi memang benar bahwa pemerintah Kota Yogyakarta itu bekerja sama dengan BI. Kita kemudian membentuk TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,
yang itu merupakan kelanjutan dari program dari pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah Bapak Jokowi ini memerintahkan agar semua pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi di seluruh Indonesia itu untuk membentuk TP2DD. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses digitalisasi transaksi di Indonesia ini. Nah, kami dengan BI bekerjasama membentuk TP2DD dan kemudian kami membuat beberapa program. Oke, baik itu dari sisi nanti ada fokusnya ada dua, dari ETPD untuk pemerintah daerah sendiri, ya itu nanti meliputi dari sisi penerimaan daerah maupun dari sisi pengelolaan daerah atau belanja daerah. Kemudian yang kedua nanti untuk digitalisasi di masyarakat. Untuk yang masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi, yaitu dari transaksi-transaksi yang ada mungkin di pasar, kemudian nanti diperluas sampai ke warung-warung kecil. Intinya nanti semua diarahkan semua transaksi untuk menjadi transaksi non tunai. Nah, mungkin saya agak masuk ke yang digitalisasi untuk yang di penerimaan daerah ya, karena ini juga cukup menarik. Jadi kita tahu bersama bahwa di pemerintah Kota Jakarta ini dan dimanapun pemerintah daerah yang ada di Indonesia ini, itu salah satu sumber pendapatan daerah adalah di PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, salah satu komponen yang ada di sana adalah nanti ada pajak daerah dan juga ada di retribusi daerah. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian juga ada program tadi, perubahan dari tunai menjadi non-tunai, itu pemerintah Jakarta juga kemudian beradaptasi dengan itu dan melaksanakan itu. Dari sisi pajak, kita sudah bekerja sama dengan BPD dan bank-bank lain, begitu juga dengan retribusi daerah. Untuk pajak, itu ada 6 pajak yang sudah bisa dilakukan pembayaran lewat non-tunai, artinya tidak harus lewat teller, tetapi juga bisa nanti lewat kanal-kanal pembayaran yang ada di BPD selaku bank persepsi di pemerintah Kota Jakarta atau rekening kas umum daerah di Kota Jakarta itu ada di BPD. Monggo nanti dari masyarakat atau dari wajib pajak itu bisa membayarkan pajak yang harus dibayar melalui rekening melalui kanal-kanal pembayaran yang ada di BPD, itu bisa ATM BPD, mobile banking BPD, ataupun sekarang BPD juga sudah bekerja sama dengan Tokopedia, kemudian Link Aja dan beberapa kanal pembayaran yang lainnya. Ya mungkin itu Mbak sementara. Oke, kalau ini kan program digitalisasi, apakah juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini nggak harus dipercepat gitu? Ya tentu saja ya. Jadi dengan adanya COVID ini, ya itu secara tidak langsung memang menjadi faktor pendorong utama dan juga menjadi edukasi bagi kita semuanya ya. Artinya kalau mungkin dulu kita agak berat gitu ya untuk berpindah ke transaksi digital gitu. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, di mana kemudian kita kalau menggunakan uang tunai itu beresiko yang cukup tinggi gitu ya. Makanya dengan program pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini juga turut berkontribusi dalam konteks kita mencegah penularan COVID yang lebih luas. Nah, monggo nanti dari masyarakat dan sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda berada di Kota Jakarta dan di seluruh Indonesia, mari kita semua bisa beralih dari program non tunai dari program tunai yang menggunakan uang tunai itu, kemudian kita bisa beralih ke non tunai. Ya, mungkin Mas Dhani nanti bisa menambahkan Mbak terkait dengan program-program yang ada di BI. Ya, menambahkan saja Mbak. Mungkin sekarang ini kan digitalisasi ini semakin marak ya di zaman pandemi gitu. Tapi memang sebenarnya program digitalisasi ini bukan dimulai pada saat mulainya pandemi, tapi sebenarnya jauh sebelum itu. Dan kalau kita ingat, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan gerakan nasional non tunai di 2014, kemudian juga pemerintah pusat juga mendorong digitalisasi transaksi Pemda dari sekitar tahun 2016-2017, kemudian Bank Indonesia juga sudah meluncurkan KRIS tahun 2019. Jadi memang ini kalau mungkin ini berkah di tengah penderitaan pandemi ya, atau mungkin bahasa kerennya blessing in disguise, bahwa pandemi ini memang mempercepat digitalisasi pembayaran atau digitalisasi di bidang-bidang sektor lainnya seperti itu. Jadi memang harapannya masyarakat juga berubah gitu ya, karena sekarang itu kalau bahasa kerennya new normal ya.
new normal kebiasaannya juga beralih menggunakan transaksi digital seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau KRIS itu singkatan dari apa sih? Ya, Bank Indonesia meluncurkan KRIS 17 Agustus 2019. KRIS itu adalah QR Code Indonesian Standard. Nah, itu kepanjangannya. Tapi kalau secara definitif, KRIS ini adalah penyeragaman atau penstandardan gitu ya, standar QR Code pembayaran. Nah, kalau misalnya helm nih, standarnya kan SNI. Oke. Nah, kalau QR Code standarnya KRIS. Nah, gitu. Kenapa distandarkan? Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang mendengarkan Sonora FM mungkin pernah melakukan transaksi gitu ya, mungkin di tahun 2019 gitu ya, di saat fintech sudah mulai menjamur seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana gitu ya. Nah, kemarin gitu ya, pada tahun 2019 itu GoPay mengeluarkan QR-nya sendiri, OVO mengeluarkan QR-nya sendiri, Link Aja mengeluarkan QR-nya sendiri. Jadi tidak ada konektivitas, interoperabilitas antara masing-masing QR code. Misalnya Mbak nih belanja ke salah satu merchant gitu, Mbak punya aplikasi GoPay, tapi si merchantnya hanya menyediakan QR code OVO, jadi nggak bisa melakukan transaksi. Nah, Bank Indonesia menginisiasi program yang namanya KRIS ini sehingga walaupun berbeda aplikasi bisa melakukan pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi KRIS itu adalah penyeragaman berbagai QR code pembayaran, dan sekarang ini sudah lebih dari 65 gitu ya penyelenggara jasa pembayaran, mau baik itu bank, non-bank yang sudah mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia. Jadi ke depan misalnya mau bayar QR code gitu ya, scan QR code dari aplikasi mobile payment dari GoPay, OVO ke mobile banking misalnya ya, ke BPD, ke BCA, seperti itu sudah bisa, dan itu gratis, Mbak. Jadi memang itu merupakan salah satu dari manfaat yang ada sekarang ini. Dan memang di zaman pandemi ini gitu ya, WHO menyarankan kepada seluruh negara gitu ya untuk menyediakan transaksi pembayaran yang contactless, tanpa kontak sama sekali. Dan KRIS ini mendukung program WHO tersebut gitu ya, di mana kita hanya melakukan pembayaran dengan menggunakan handphone kita tanpa harus tukar menukar uang. Misalnya kalau ada kembalian susuk uang gitu ya, kita kan harus ada transmisi seperti itu, dan di mana kita ketahui bahwa uang itu bisa menjadi sumber transmisi virus corona di masa sekarang ini. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, Mas Yuli mau menambahkan soal KRIS? Oke, menambahkan aja. Kan Mas Zani memang benar ya. Jadi sebenarnya tidak hanya karena pada masa pandemi COVID ini. Di tahun 2017 pun juga pemerintah Jakarta sebenarnya sudah memulai transaksi non tunai ini. Jadi dengan kemudian Bapak Wali Kota mengeluarkan instruksi Wali Kota ya di tahun 2017 gitu. Itu juga sudah sebagai pionir ya. Artinya di tahun 2017 itu OPD yang ada di seluruh kota Jakarta itu juga sudah mulai diinstruksikan untuk menggunakan transaksi secara non tunai. Yeah. Sekarang untuk yang transaksi belanja yang di atas 500.000 itu juga sudah harus menggunakan transaksi non tunai. Itu, Mbak. Oke, ini kan tadi KRIS dibentuk tahun 2019. Sudah 2 tahun berjalan. Progresnya bagaimana nih, Mas, sampai dengan saat ini? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak. Jadi kemarin di tahun 2019 kita meluncurkan KRIS, kemudian di tahun 2020 akhir sebenarnya kita ada namanya program 12 juta merchant KRIS. 12 juta merchant KRIS ini berlaku di seluruh Indonesia. Harapannya nanti merchant yang sudah menggunakan KRIS ini sudah berjumlah 12 juta. Kalau akhir tahun 2020 itu sekitar 5,8 juta. 5,8 juta. Nah, jadi mungkin ada peningkatan 2 kali lipat lah seperti itu ya. Dan sekarang ini posisi kemarin 22 Oktober kemarin berdasarkan data kita sudah mencapai 11,7 juta. Wow. Ya, 11,7 juta di seluruh Indonesia, dan masing-masing daerah itu kan harus ngumpulin ini ya berapa merchant gitu kan, dan kita memang ditargetkan sekitar 311.000 karena memang UMKM kita itu berdasarkan survei ekonomi BPS 2016 itu sekitar 540 ribuan, dan sekarang itu kita dari target 311 kita sudah lebih, kita sudah mencapai 313.000, padahal belum akhir Desember nih ya, padahal belum akhir Desember dan akan berlanjut ke depan. Dan ini memang membuktikan bahwa masyarakat Jogja, khususnya UMKM juga sudah mulai sadar nih terkait transaksi digital, khususnya transaksi KRIS. Didorong dengan
peningkatan jumlah merchant yang menggunakan kris tadi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dan memang kemarin kita ada kado gitu ya untuk Hari Kemerdekaan Bank Indonesia kemarin tanggal 17 Agustus 2021, di mana memang kita sudah melakukan peluncuran kris praresmi antar negara. Nah, kris praresmi antar negara. Nah, kan sekarang ini kan masa pandemi ya. Nah, kemarin itu kita kerjasama dengan Bank of Thailand. Bank of Thailand. Jadi misalnya Mbak Lina nih melancong ke Thailand gitu ya. Nah, nanti ke sana itu nggak perlu lagi tukar uang, Mbak. Nanti pakai scan kris dari handphonenya, pakai mobile banking atau mobile payment tadi, tinggal scan QR code di Thailand. Nah, kalau di Indonesia namanya kris, kalau di Thailand itu namanya QR Thai Payment. Nah, tinggal scan aja QR Thai Payment-nya tadi, udah bisa melakukan transaksi. Begitu juga dengan turis-turis Thailand yang misalnya datang ke Jogja. Jogja kan daerah pariwisata ya, mereka nggak perlu lagi menukar dari baht ke rupiah. Jadi mereka tinggal pakai aplikasi dari sana, terus scan kris di sini, itu sudah bisa. Jadi memang ini menjadi salah satu potensi gitu ya, peningkatan omset dari UMKM. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kemudian untuk target sendiri, apakah nanti semua pedagang akan memakai kris ini atau bertahap nih, di mana akhir tahun ini kan, maksud kami nanti apakah semua pedagang akan memakai kris ini atau bertahap gitu? Ya, tentu saja kalau langsung itu kan ya sulit ya. Jadi kita bertahap seperti yang disampaikan Mas Jani tadi, artinya kita dari 12 juta tadi yang ditargetkan tadi bertahap. Jadi Mas Jani sudah menyampaikan data-datanya, sekarang sudah sampai 11 juta 700 ribuan ya Mas ya. Nah, itu kemudian nanti kan kita naikkan terus sampai nanti harapan kami nanti bisa semua merchant-merchant yang ada itu menggunakan kris semua. Nah, kalau di Kota Jakarta sendiri, Mbak, mungkin bisa kami informasikan, penggunaan krisnya itu sebenarnya sudah dilakukan juga, dan di beberapa retribusi yang ada di pemerintah Kota Jakarta itu sudah menerima pembayaran lewat kris. Ya, sebagai contoh itu retribusi yang ada di teman-teman Dinas Pertanian. Jadi dari Bapak, Ibu, sahabat Sonora yang ada di manapun Anda berada, itu ketika nanti membeli pohon atau kemudian pohon hias yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan, itu nanti bisa melakukan pembayaran lewat kris. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong untuk penggunaan kris di lingkungan Pemkot sendiri. Ya, itu salah satu program di TP2DD Kota Jakarta adalah nanti diarahkan untuk pembayaran transaksi di kantin-kantin Pemkot. Kemudian di Pemkot juga ada koperasi, ya, koperasi Wiworo itu nanti juga diarahkan nanti pembayarannya lewat kris. Ya. Oke, terus bagaimana nih dengan notabene dengan pasar-pasar tradisional yang tidak mengenal adanya kris, itu seperti apa nantinya? Apakah nanti semua pasar harus? Ya, kalau masalah harus sih ini pilihan sebenarnya. Kita nggak mewajibkan seperti uang tol, kartu tol gitu ya. Kemarin kan diwajibkan berdasarkan ada peraturannya. Tapi kalau ini lebih ke pilihan gitu ya. Dan kita memang melihat gitu ya, misalnya merchant yang menggunakan kris ini akan lebih menambah gitu ya omset penjualannya gitu memang, karena memang sekarang ini zamannya zaman digital, zaman transaksi online, transaksi non tunai seperti itu. Jadi memang dengan kita minimal menyediakan kris itu bisa berpotensi untuk meningkatkan omset. Sebagai contoh lagi nih ya, kita ini sekarang lagi di Car Free Day. Nah, tadi saya lihat tuh UMKM-nya rata-rata belum punya kris. Nah, sementara saya sebagai kaum milenial, kalau saya mau jogging gitu ya, saya nggak mungkin bawa dompet tebal-tebal. Paling bawa uang receh lah 10.000, 20.000 di kantong misalnya untuk parkir atau beli minum seperti itu kan. Nah, tapi misalnya saya melihat nih, saya lapar nih, ternyata harganya di sini harganya 50.000. Saya nggak bawa uang, saya hanya bawa uang 10.000 seperti itu. Tapi kan kalau saya kan pasti bawa handphone kemana-mana. Handphone ini kan adalah ya kalau misalnya kita ketinggalan handphone, kita pasti kita rela balik ke rumah lagi ngambil handphone kan seperti itu, karena ini memang udah menjadi ini ya kebutuhan utama kita ya. Nah, dan sekarang ini kaum milenial itu uangnya ada di handphone, uangnya ada di mobile banking atau mobile payment tadi, GoPay Link aja tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kekurangan uang pun, kalau misalnya merchantnya sudah menyediakan kris, nanti kita udah bisa melakukan transaksi, kita udah bisa melakukan jual beli seperti itu, walaupun uang di kantong kita nggak ada seperti itu. Jadi memang
kris ini memang nggak wajib kepada UMKM, tapi ini menjadi pilihan untuk meningkatkan omset pembayaran. Dan memang UMKM-nya ya nggak diwajibkan juga untuk menerima pembayaran menggunakan kris. Menerima pembayaran tunai juga nggak apa-apa seperti, tapi ini sebenarnya opsi gitu ya, pilihan kepada masyarakat sekarang, karena memang masyarakat sekarang ini beda-beda nih kesukaannya seperti itu ya. Mungkin ada masyarakat yang kaum mager gitu ya, yang mungkin semuanya serba online, malas megang uang tunai. Juga mungkin ada juga beberapa masyarakat yang dari zaman pandemi sampai sekarang itu belum jarang keluar sama sekali seperti itu, karena takutnya para corona seperti itu, dan mereka mengandalkan transaksi online seperti itu. Dan memang ini yang harus disiasati oleh UMKM untuk mau beralih menggunakan transaksi digital, sehingga omset penerimaannya mereka, omset penjualannya mereka semakin meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke. Menambahkan dikit, Mbak. Silakan. Tadi Mas, seperti yang disampaikan Mas Dhani tadi ya, benar bahwa sekarang kita lihat sendirilah di kita sendiri aja. Kalau kita keluar rumah gitu ya, itu kemudian kita nggak bawa dompet itu, nah, kemungkinan kita cuek-cuek aja. Tapi kalau keluar nggak bawa HP itu kelihatannya berat. Biasanya kita langsung pulang ambil HP dulu gitu ya. Artinya potensi untuk kris ini luar biasa. Andai kata nanti memang sudah terintegrasi dari bank BI, bank, kemudian dari penyedia jasa keuangan lainnya itu kemudian sudah jalan dengan baik, itu saya pikir nanti terkait dengan kris ini akan sangat membantu omset dan pendapatan dari masyarakat, terutama yang UMKM tersebut. Okay. Ya, untuk tahun 2021 ini kan tinggal 2 bulan nih ya. Targetnya dari kris sendiri bagaimana nih untuk apa yang ingin diharapkan di sisa bulan ini? Atau menambah, atau masyarakat biar semakin banyak paham, terutama kayak UMKM gitu? Ya, kita nggak henti-hentinya melakukan terus meningkatkan literasi masyarakat seperti itu. Mungkin dari sisi kepemilikan gitu ya, dari sisi kepemilikan krisnya mungkin masyarakat Kota Jogja atau DIY ini secara keseluruhan sudah on target lah gitu ya, sudah target melebihi target seperti itu. Tapi memang mungkin dari sisi literasinya dari masyarakat mungkin belum terlalu banyak yang mengenal kris, belum terlalu banyak yang menggunakan kris, baik itu ke UMKM, baik itu melakukan pembayaran transaksi retribusi atau pajak ke pemerintah seperti itu ya. Nah, makanya kita tetap berkolaborasi dengan Pemkot, pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian juga dengan seluruh Pemda, kemudian juga dengan seluruh penyelenggara jasa pembayaran, baik itu bank maupun non-perbankan, untuk terus melakukan edukasi ke masyarakat terkait penggunaan kris. Sehingga nanti akseptasinya ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat DIY. Kira-kira demikian, Mbak. Dari BPPKAD, gimana sendiri? Kalau kami dari BPKAD seperti yang tadi disampaikan di depan, kami lebih fokus kepada yang transaksi di pemerintah daerah, baik itu penerimaan maupun nanti dari sisi belanja kami. Artinya dari sisi penerimaan itu nanti kami sudah kemarin juga dengan BI ya, Mas, kita FGD di bersama-sama teman-teman OPD itu nanti akan diperluas, Mbak. Artinya pembayaran atau retribusi yang dapat menerima pembayaran lewat kris tersebut akan diperluas. Kemarin sudah didata beberapa OPD yang dapat nanti akan dikembangkan, ditambahkan lagi kanal pembayaran lewat kris. Nah, kita harapkan nanti di akhir tahun ini realisasinya itu dapat terlaksana, artinya target-target yang kemarin sudah ditetapkan itu dapat terlaksana. Nanti akan ada penambahan retribusi yang dapat dilakukan pembayaran lewat kris. Oke, untuk sahabat Sonora dan smart listener nih yang ingin tahu lebih lanjut atau info-info tentang kris itu bagaimana mencari tahunya nih? Atau mungkin ada nomor handphone atau sosial media? Kalau sahabat Sonora ingin baca lebih lanjut, kalau misalnya mendengarkan kita di kesempatan kali baru sekilas gitu kan, apa sih itu kris? Bagaimana nih, Pak?
Ya, jadi kris ini sebenarnya bukan barang baru dan kemarin sudah diciptakan 2019. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, sahabat Sonora yang ingin mengetahui tentang apa itu kris, tinggal googling saja apa itu kris. Tapi memang kalau misalnya belum mengerti lebih jelas, nanti silahkan langsung datang saja ke kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di titik 0 km. Nanti mungkin bisa bertemu dengan saya, Sepri Dani Jaya. Kalau enggak, mungkin bisa kontak-kontak saya melalui WhatsApp di 0821 1250 2468. Nah, nanti kita mungkin akan bisa berdiskusi tentang kris tadi seperti itu. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini mungkin UMKM gitu ya, merchant yang mungkin tertarik untuk mendaftar kris, nanti silahkan saja langsung hubungi salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik itu bank, non-bank gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah punya rekeningnya, tinggal datang saja ke kantor cabangnya, tinggal mengisi aplikasi, udah nanti mungkin ditunggu sekitar 7-14 hari, krisnya sudah datang. Nanti mungkin setelah datang krisnya minta disosialisasikan, diedukasikan oleh petugas banknya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengoperasikannya dengan lancar seperti itu. Oke, untuk sobat Sonora yang lagi mendengarkan kita dan smart listener dan untuk para pengunjung di Car Free Day kali ini, obrolan kita seputar percepatan digitalisasi dan di sini mengarah ke program KRIS ya. Banyak manfaat yang bisa didapat kalau punya aplikasi KRIS nih. Untuk sobat Sonora, siapa tahu ada yang baru mendengarkan kita gitu kan, baru menemukan channelnya. Manfaatnya tadi bisa disampaikan lagi? Mungkin saya akan bagi 3 ya manfaatnya, mungkin dari masyarakat, merchant, dan mungkin dari sisi pemerintah. Ya, dari masyarakatnya mungkin transaksinya akan lebih cepat dan praktis gitu ya. Kita kemana-mana tidak pakai uang tunai, kemudian juga kita tinggal mengandalkan handphone saja seperti itu. Jadi transaksi ini bisa cepat dan praktis. Kemudian ini memang transaksinya kekinian, transaksi milenial sekarang gitu. Kemudian untuk dari merchant ini memang bisa meningkatkan omset pembayaran dari yang saya katakan tadi, kemudian juga menghindari uang palsu gitu ya, menghindari uang palsu yang mungkin Bapak Ibu terima di pasar seperti itu, atau mungkin menghindari perampokan. Kemudian juga ini bisa menjadi credit scoring, misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan KUR ke perbankan, mengajukan kredit pembiayaan ke perbankan, nah nanti perbankan tinggal gampang nih melihat kredit scoringnya berdasarkan transaksi kris Bapak Ibu, sehingga nanti akan lebih gampang approval-nya. Kemudian dari sisi pemerintah ini juga akan bisa berpotensi gitu ya, meningkatkan penerimaan asli daerah. Kenapa? Karena memang ini akan mencegah kebocoran seperti itu. Jadi ini sangat-sangat memudahkan baik itu dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi UMKM, dan juga dari sisi pemerintah. Mungkin Pak Yuli boleh menambahkan? Kalau dari sisi pemerintah, seperti yang disampaikan Mas Dani tadi ya, artinya mungkin dari sahabat Sonora, Bapak Ibu semuanya, mungkin selama ini agak ada keraguan gitu ya, apakah kemudian uang yang dibayarkan kepada pemerintah, baik itu pajak maupun retribusi, itu sampai enggak sih kepada kas pemerintah daerah, jangan-jangan nanti bocor di tengah jalan kan gitu kan. Nah, dengan adanya kris ini ataupun pembayaran lewat transaksi non tunai lainnya, kita bisa yakin ya bahwa uang yang kita bayarkan tersebut itu pasti akan masuk ke dalam kas daerah atau ke dalam pemerintah daerah gitu. Sehingga kita tidak perlu ragu dalam melakukan pembayaran, karena uang-uang tersebut yang Bapak Ibu bayarkan itu akan masuk ke kas daerah dan akan digunakan untuk pembangunan di kota Yogyakarta. Oke deh, banyak banget penjelasannya dari Mas Yuli dan Mas Dani di kesempatan kali tentang kris, apalagi sekarang sudah zamannya digitalisasi. Ayo bersama-sama kita sukseskan ya di kesempatan kali ini. Mas Yuli dan Mas Dani, di akhir perbincangan kita, apalagi nih mau yang disampaikan atau mau ngulas sedikit lagi biar Sobat Sonora dan Smart Listener lebih paham lagi tentang kris? Monggo. Ya, sekarang itu memang kris gitu ya. Kris ini sudah berlaku di seluruh Indonesia dan memang tadi seperti yang saya katakan sudah 11,7 juta dan rata-rata UMKM yang mendaftarkan itu sekitar 70% itu 65% UMKM mikro seperti itu. Nah, kemudian kita juga sedang piloting dengan Bank of Thailand ini untuk mendukung transaksi kris inbound dan outbound gitu ya. Nanti
turis Thailand bisa ke sini bertransaksi menggunakan kris, kemudian juga kita bisa ke Thailand hanya menggunakan handphone saja, menggunakan scan QRT payment tadi. Kemudian nanti ke depan kita akan tetap kerjasama gitu ya dengan Malaysia, Singapura, Korea gitu ya, dan juga nanti Arab Saudi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nanti umroh gitu ya, naik haji ke Arab Saudi misalnya gitu ya, nanti kemudian Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot untuk tukar menukar uang dari rupiah ke rial gitu ya. Kemudian nanti hanya menggunakan handphone saja, pakai tuh uang yang ada di mobile bankingnya, pakai tuh uang yang ada di mobile paymentnya, tinggal scan di sana. Misalnya Bapak Ibu misalnya beli cenderamata gitu ya, nanti di sana merchant-merchant yang sudah pakai QR-nya Arab Saudi, nah nanti kita akan scan saja. Nah, scan saja nanti kita udah bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi ke depan itu akan seperti itu, Mbak. Jadi memang kita harapannya untuk mendukunglah digitalisasi transaksi, dan memang Bank Indonesia juga sudah meluncurkan sebenarnya blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 gitu ya. Nanti tahun 2025 ini harusnya sistem pembayaran Indonesia ini akan seperti apa, dan memang di situ juga kita sudah terbiasa lah ya bertransaksi dengan menggunakan kris. Nanti mungkin untuk blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 ini mungkin bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diundang lagi, tapi memang nanti ke depan kris ini nggak cuma berhenti sampai di sini, kita akan terus melakukan secara bertahap untuk proses edukasi di masyarakat. Kira-kira demikian. Oke. Ya kan, Mas, mau menambahkan? Cukup? Ya, jadi nggak hanya di Yogyakarta, nggak hanya di Indonesia, tapi ternyata sudah sampai ke mancanegara harapannya. Ya, dan akhirnya sampai di sini dulu nih, Sobat Sonora dan Smart Listener, perbincangan kita di pagi hari ini ya, terkait dengan percepatan digitalisasi di Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk Mas Yuli dan Mas Dani. Terima kasih, Mbak. Sukses untuk program-programnya ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, ya Sobat Sonora dan Smart Listener, barusan perbincangan kita bersama Mas Dani dari Bank Indonesia dan juga Mas Yuli dari BPKAD di kesempatan kali ini. Dan kita saat ini Sobat Sonora, perbincangan kita pagi hari ini di program Car Free Day Sudirman on Jogja Kreatif, dan ini merupakan persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita kembali ke studio. Silakan rekan Asta. Baik, terima kasih rekan Lina ya. Ini tadi berbincangan bersama Bank Indonesia dan juga BPKAD seputar kulis ini ya di Car Free Day on Jogja Kreatif persembahan pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kita akan lanjutkan sahabat Sonora juga smart listeners program-program kami selanjutnya.